Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak serta menyaksikan suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen yang merupakan para murtadin. Dan di diskusi kali ini mereka akan menjawab setiap pertanyaan dan juga menghajar seorang muslim atau polemikus yang dia sendiri kebingungan dengan ajarannya sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana para murtadin ini akan menjelaskan serta menerangkan fakta-fakta yang sesungguhnya mengenai iman mereka yang lama atau iman mereka yang dahulu. Maka dari itu saya harap kita semua bisa menonton, menyimak dari awal hingga akhir supaya kita bisa memahami dan kita juga tidak gagal paham, supaya melalui pelayanan ini banyak orang yang boleh melihat kebenaran, bahkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Makanya aku bilang, kalian jangan mau yang kayak gitu. Nggak ada gunanya itu. Ya, tapi terimalah ajaran itu dari para rasul. Nah, ini kan dikatakan ya. Kata Tuhan Yesus apa? Neraka, ya. Hukuman telah lama tersedia, ya, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nih, itu. Makanya hati-hati dengan yang seperti itu. Ada bisnis travel kemana, tipu. Bisnis ini, bisnis kutil, bisnis air ludah, bisnis makam, bisnis batu-batuan. Ngeri. Nah, itu omong kosong. Jadi kalian tuh teman-teman Kristen ya juga hati-hati ya. Hati-hati. Oh, nanti kita ketemu ini batunya si Musa, batu entah apa gitu ya. Ini tiang apa namanya, garam, Silot, istrinya Silot. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Oh, ini makamnya si Anu. Kau habis duit kau ke situ untuk hal-hal yang nggak penting-penting kayak gitu. Tetapi tadi di Galatia dibilang ya, kita lebih baik membantu orang, lebih baik saling tolong menolong gitu, orang yang kesusahan, daripada duit kau buat untuk ya traveling itu, ya kan? Hati-hati kalian. Bisnis batu bata saya, oh ya udah bang, nggak apa-apa bang, saya juga bang ini lagi bisnis batu nisan, tolong dong dilariskan. Batu nisan boleh ke saya ya. Ya sekali-sekali gitu ngebantu saya. Nah, itu dikatakan ya. Ini guru-guru palsu itu kayak gitu. Ngaku dia udah bolak-balik surga. Ya kalau udah pernah dia ke surga jangan balik lagi. Diem aja di dalam. Ngaku udah ketemu Tuhan, ya udah di situ aja bareng. Tuhan, aku nggak mau pergi, udahlah aku di sini aja lah. Ngapain balik lagi ke dunia? Logikanya kan kayak gitu, ya kan? Ngaku udah naik Pegasus, ya udah di atas aja, ngapain kok di bawah susah, panas. Ringan ada kelaparan, mending di sorga aja sana. Lah kan logikanya gitu, ya. Hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat yang seperti itu. Ini nggak disarankan buat oten gitu ya, nggak usah aneh-aneh lah, normal-normal aja gitu, yang logis-logis aja. Nah gitu ya. Sebab ayat 4-nya ya dikatakan ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, ini setan. Tetapi melemparkan mereka ke dalam gua yang gelap. Makanya kalian jangan wisata ke goa. Nih,
Dikasih tahu nih, baca nih. Kau ini ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, nah ini nih. Ada malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain. Nuh dengan 7 orang lain berarti total 8 orang. Ketika ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka, tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi kalau kita orang baik nengok orang berbuat jahat, kita itu tersiksa, pengen kali mereka itu berbuat benar, ya kan? Sama kan, aku aja tuh tersiksa kali loh. Hari gini masih ada yang nyembah batu, buang-buang duit untuk batu. Kita tuh tersiksa melihat mereka tuh tiap hari berbuat dosa. Entah setan mana lah yang disembah orang itu. Tersiksa kali hatiku. Makanya aku beritakan ini. Makanya kalian tadi dikatakan ya, apa? Kemana dikatakan malaikat tadi dilemparkan? Cak, mau aku dengar dulu. Kemana tadi dilemparkannya? Di mana dilemparkannya itu setan-setan tadi? Malaikat yang jatuh di mana? Goa. Ya ampun. Shadaqallahul azim. Benarlah segala perkataannya Tuhan Yesus. Ya kan? Benarnya perkataan Bapak tuh. Nah, jadi kalian itu jangan percaya. Ya, ada orang ya, kalau kau bertapa di goa, nggak usah sayang. Di situ tempatnya iblis, setan, alias malaikat yang berdosa. Malaikat berdosa itu namanya setan, namanya iblis, ya, dikatakan seperti itu. Nah, ini kan sudah menjadi peringatan, sebagaimana Lot, ya, itu adalah orang benar yang selalu menjadi peringatan bagi kita. Jangan menoleh ke belakang. Tengok apa yang terjadi kepada istrinya Lot. Kalian tahu apa yang terjadi kepada istrinya Lot? Apa dia? Jadi bidadari atau jadi tiang garam? Jadi apa istrinya Lot? Kenapa? Karena dia nengok ke belakang. Nah, ini juga menjadi peringatan sama kau. Kalau Tuhan bilang kau jangan lagi lihat masa lalumu, maju ke depan, kau jangan lihat belakang. Ya kan? Jadi bidadari apa jadi tiang garam? Itu perintah Tuhan itu nyuruh kamu itu lihat ke depan, jalan terus gitu, jangan lihat ke belakang. Apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya aku buka bisnis batu nisan. Sama seperti Nuh adalah orang benar. Dia memperingatkan berkali-kali kaumnya supaya masuk kamu ke dalam bahtera itu. Sama seperti Yesus memperingatkan kamu masuk ke dalam diriku, kamu masuk ke dalam gereja, tubuhku, ya, maka kamu akan selamat. Tapi kan kamu ngeyel. Ini menjadi peringatan gitu loh. Orang-orang benar ini menjadi peringatan. Mereka itu tersiksa melihat kalian itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nuh itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Suruh kau masuk ke dalam gerejanya. Gerejanya itu adalah tubuh Kristus. Tapi kok ngeyel? Ya, jadi Nuh itu adalah gambaran dari Yesus. Masih nggak tobat juga, aduh. Ya, makanya
Paulus bilang gitu kan. Oh, bukan Rasul Paulus, Matius bilang ya. Bagi orang-orang yang akan binasa, mereka hanya akan menganggap penyaliban itu suatu kebodohan. Itu. Makanya kalian ini sudah diperingatkan oleh para nabi dan para rasul. Ngerti gak, Sul? Kamu harus percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada berhala-berhala. Sebab Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Ya, itu tidak benar semuanya. Makanya kamu diperingatkan, jangan semedi di goa. Itu karena apa? Iblis itu untuk sementara waktu ditaruh sama Tuhan, dihukum sama Tuhan itu di dalam goa. Ya, jadi jangan main-main di goa. Ya, kalau mau main aja ke gereja. Ya, Kak Mica. Gitu. Ya, ini diperingatkan loh. Ini diperingatkan berkali-kali. Kamu ikutin Nuh. Kamu ikuti Yesus. Karena Nuh itu menggambarkan Yesus. Kata Tuhan Yesus apa? Sebab nabi-nabi menulis tentang aku. Bukan tentang yang lain gitu ya. Diperingatkan sama seperti Lot. Nah, ini ada Allah berhala yang nggak tahu apa-apa tentang kisah Lot. Lot ini masih saudaranya Abraham. Ya, diperingatkan berkali-kali. Ya, diperingatkan berkali-kali. Tapi istrinya ini ngeyel. Nah, ini juga sebenarnya masih saudaranya. Sepupu atau entah apanya, aku kurang paham gitu ya. Nah, jadi kita pun seperti itu. Jangan lagi melihat ke belakang, tetapi lihatlah ke depan. Lihatlah Tuhan Yesus. Ya. Lihatlah masa depan kita itu bersama Tuhan Yesus. Karena kalau kita semuanya di luar Yesus, di luar bahteranya Nuh, kita itu nanti kendang, binasa. Nah, akan binasa gitu. Jadi kamu jangan percaya nabi-nabi lain gitu loh. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ini kan judulnya gitu ya. Nabi-nabi palsu yang membuat isapan-isapan jempol belaka. Ya, ngarang-ngarang disco. Nih ya, itu tadi ya, sama seperti Sodom dan Gomora itu dibinasakan dengan api, dimusnahkannya. Ya. Lalu ayat berikutnya dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa di hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu mereka, ingin mencemarkan diri dan menghina perintah Allah. Ya, mereka itu mencemarkan diri. Ya, makanya mereka itu disuruh Tuhan Yesus menikah satu kali, menikah dengan satu wanita, mereka bikin 10. Mencemarkan dirinya gitu kan. Ya, dibilang jangan nikahi lagi. Bocil-bocil, babu-babu dinikahi juga. Ini kan mencemarkan diri mereka ini. Dibilang mengasihi sesama sama orang buta asam mukanya. Ini mencemarkan diri sendiri nih. Perilakunya ini menyimpang gitu loh. Tak boleh. Ya, dikatakan begitu ya. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Nah, ini ada manusia yang menghujat Tuhan Yesus dengan sedemikian rupanya. Padahal malaikat aja nggak pernah melakukan itu. Tapi mereka menghina Tuhan Yesus. Terus-terusan menghina Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Tetapi mereka itu yang suka menghujat itu dikatakan seperti ini. Ya. Sama seperti hewan yang tidak berakal. Bayangin tuh. Mereka yang menghujat Tuhan Yesus, mereka yang menghujat peringatan nabi-nabi dan para rasul itu, ya, mereka itu seperti binatang yang tidak berakal. Makanya mereka botol. Karena nggak berakal, udah tahu orang sesat diikuti, udah tahu perilakunya busuk diikuti, kan kayak binatang. Udah tahu perilaku yang diikuti itu jelek gitu, tapi masih percaya. Kan orang botol, nggak berakal ini, Cok. Ya, dikatakan. Tetapi mereka sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang. Binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap
ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri binasa seperti binatang liar. Tuh, sampai dibilang binasa, ya memang nggak berotak. Gimana lagi? Namanya nggak berakal. Sama kayak binatang. Kalian tahu bebek suruh keluar kandang keluar, suruh bertelur, disuruh masuk kandang masuk, bawa ke penjagalan, innalillahi. Ya kayak gitu. Mereka nggak berakal, mereka nggak berpikir, ya kan? Disuruh ke penjagalan ngikut mereka. Harusnya mereka tahu, disuruh ke neraka jangan mau gitu loh. Guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu ini sama 11-12 ini. Iya kan? Coba bayangkan di mana akal mereka. Ada orang yang pernah mati, bangkit dari mati. Mereka yang bangkit dari mati ini bilang, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus tersiksa, binasa, kesakitan dalam nyala api. Ini kata Lazarus. Tapi udah diperingatin pun masih juga kayak binatang. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah membuktikan bahwa dia itu kebangkitan. Ya, dia sudah mengalahkan kematian, dia sudah mengalahkan maut. Tapi masih percaya juga, nanti aja lah, kalau udah mati baru ketahuan. Kan botol. Kan goblok, beneran gak berakal gitu loh. Udah dikasih saksi, udah dikasih bukti, tapi pilih yang menye-menye, kata Mr. M. Berakal kok tiba-tiba goblok gitu loh. Iya kan? Udah pernah. Jadi ada orang yang nggak pernah ke sorga tapi menceritakan sorga, nggak ada otaknya. Tapi Yesus itu dari sorga jelas naik ke sorga, dia menceritakan sorga, nggak ada kawin mengawin. Di sorga nanti hidup seperti malaikat, tapi kamu lebih percaya di sorga ada esek-esek. Kan gila kau. Berakal, beneran kayak bebek, beneran kayak binatang yang nggak berakal sesuai dalil ini. Udah dikasih kesaksian, udah dikasih bukti, pilihnya yang nggak ada, yang halu. Kurang gimana coba, Jakarolo? Jakarolo, namamu pun Jakarolo. Ih, ngeri kali lah namamu. Ya ampun, ngeri kali. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, sama pengajar-pengajar sesat ini. Karena di dalam kekristenan sendiri ya, Oten sendiri ada yang menjelaskan, kita nanti hidup kayak Casper. Gila. Ada juga, ini jadi selain nabi palsu, ada juga pengajar-pengajar sesat dari Oten. Nah, kalian cek itu. Dia bilang, nanti kita semua mati kayak hantu kita, rohnya doang. Kan gila ini. Ada juga, ini juga mau kuskakmat ini. Pengajar-pengajar sesat gini. Sakit jiwa kau. Jelas-jelas Tuhan Yesus tuh bangkit. Kita daging kita dibangkitkan, tapi ada yang ngajarkan kita jadi hantu gentayangan. Botol, gak pernah kau belajar. Ya, itu bahaya. Gitu loh. Percuma Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti kita juga dibangkitkan, tubuh kita ini dibangkitkan, diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana juga kita akan menantikan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang sanggup mengalahkan segala sesuatu. Nah itu, jadi kalau ada Oten juga ngajarin kita nanti mati kita udah kayak roh gitu gentayangan, keluar kau dari pengajarannya, sakit. Jadi kalau ada juga pengajar sesat yang mengatakan setelah kita dibangkitkan kita ngewong, sakit, sakit jiwa itu. Masa udah dibangkitkan tiba-tiba ngewong? Nggak percaya aku. Stres itu. Ada lagi nanti katanya, nanti guru-guru palsu ini juga mengatakan kita nanti bisa poligemoy di sorga. Sakit. Sesat ini. Nggak pernah dari sorga, nggak tahu sorga. Dibikin standarnya kayak degang doli. Standar sorga udah kayak hotel.
Mana kau mau coblos, mana kau suka coblos, colok gitu. Ih, ini standar Alexis. Nah, kok kayak ini loh, kayak apa tempat prostitusi. Iya kan? Ini ajaran sesat. Ini dikatakan mereka apa? Mereka ini sama seperti binatang, menghujat apa yang mereka tahu. Itu. Jadi kita hati-hati ya. Ngeri aku. Apa pula jadi prosperity, entah apa nama pros astuti, entah apa-apa ditawarinnya. Ya, ada lagi pakai berlian, bergelimangan harta, emak jual. Agak lain emang. Aku pun kalau ada yang kayak gitu, betul itu kayak surga. Itu surga kalau kita punya akal, ya kan? Kalau kita punya akal, mana HP saya? Ya, kalau kita punya akal, kan kita mikir, ini apa sih diskotiknya ini? Ada Amer sayang, ada Amer lagi, ditambahkan lagi. Ya ampun. Padahal Yesus bilang, hal kerajaan sorga itu bukan tentang kawin mengawin, bukan tentang makanan. Kita semua akan hidup seperti malaikat, menyembah Allah siang dan malam, bukan ngewong siang malam. Ada. Jadi jangan kamu bayangkan surga itu tempat iclik. Kamu kalau mau iclik, kawin di kasurmu bisa iclik. Nggak ada di surga iclik. Gila kau, surga apa? Surga iclik. Tuhan itu kudus. Masa kau? Ya gila lah. Ya, jadi pikirlah pakai otak kau, ya, otak lo yang kapasitasnya 2 kilo sampai 2,8 kilo, ya. Pikirkan itu, berakal kau sikit. Memang otak kau tuh beratnya bisa lah hampir mirip sama otak gorila, beratnya gitu. Tapi berakal. Gitu ya. Kau tahu buaya? Kau tahu hewan buaya? Buaya itu setia, Cok. Buaya aja kalau udah sama satu, bininya ditungguin kawin. Ini ada ajaran ya, yang kalau istrinya udah nggak kepake VV-nya, boleh ditinggalkan. Ada ajaran yang kayak gitu. Kalau nggak bisa dipakai barang bini, kau nggak perlu nafkahi. Ih gila, buaya aja setia tahu, nungguin bininya ngelahirin. Setan ini memang parah loh, betul ada yang kayak gitu. Nggak tahu, aku nggak main tebak-tebakan aku malah. Ngeri, memang ngeri, makanya pakai akalmu. Sekelas buaya, Cok, serigala juga itu hewan yang setia. Dia kalau udah satu pasangannya mau bunting, pasangannya mati, pasangannya diam aja dia ditungguin ya. Ini enggak, kawin lagi, suamiku istrinya baru lagi, masih ada satu, udah tambah satu lagi. Gila nggak tuh? Kau tahu hewan, binatang lebih berakal, lebih berakhlak daripada manusia bejat kayak gini nih. Gila ya. Ih, masih ada hidup istri dia, pakai lagi yang baru, ambil lagi, tambah lagi. Parah. Kamu itu harus belajar kesetiaan tuh sama buaya, belajar kesetiaan tuh sama serigala. Kau tengok serigala sana, setia dia, Cok. Dan kayak kau, bini kau bunting, terus kau cari lagi LJ. Tungguin ya, jangan kau kayak biawak, jangan kau kayak kadal buntung, entah di mana-mana itumu. Ngeri aku. Makanya ya, kalian kalau udah tahu suatu ajarannya yang agak nyimpang kayak gitu, udahlah, tinggalkanlah. Ya kan, hidup kok isinya birah ya, aku pun bingung bang. Aku pun bingung. Iya, ada binatang itu yang setia, ada juga binatang yang nggak setia. Kau kan manusia,
setia lah. Kata Alkitab juga gitu. Tidak ada satu manusia yang memiliki dua Tuhan. Demikian seorang suami itu dia nggak bisa setia sama semua pasangannya. Harus satu, pasti satu yang dicintainya, yang lain nggak dicintainya. Gitu ya. Merpati setia. Yang aku tahu merpati jina. Ada istilah jinak-jinak merpati, galak-galak anjing. Cantik-cantik si Agatha. Iya kan, jinak-jinak merpati, galak-galak anjing, cantik-cantik akulah, apalagi. Apa kau nggak suka kau? Ya kan anjing itu herder sama, herder itu anjing loh. Emang apa rupanya herder itu? Jenis apa itu? Jenis labi-labi. Kan? Nah gitu, jadi setia sama pasanganmu. Jangan kok kayak, ya ampun, prosperity. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya guru-guru parah ya, guru-guru palsu, parah itu adalah palsu, rakus, dan gitu. Guru-guru parah, palsu, rakus, dan nah itu. Jadi kalau ada guru-guru parah yang kayak gitu ngajarin ada prosperity di sorga, tinggalin sayang. Kalau ada yang ngajarin kau begitu kau nanti mati kau jadi Casper, tinggalin. Talang air mana berak dia. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Banyak pengajaran sesat di dalam kekristenan sendiri tuh banyak. Dan aku tuh ngeker itu udah selama 3 tahun ini ya. 3 tahun ini ku keker ya. Ada yang bilang yang ngajarkan ya Yesus Bapa, ini agak-agak sedeng ku tengok ya. Terus ada lagi yang ngajarkan Yesus cuma nabi, ini lebih sedeng dari yang sedeng. Ada yang ngajarkan lagi Yesus itu ciptaan, ini lebih sedeng dari yang sedeng. Ini sedeng luar biasa ini. Iya, kalian tahu arti sedeng? Sedeng itu tahu apa? Seneng sama dagelan yang mereng-mereng. Itu ya. Jadi kalau kamu nggak kenal Allah, niscaya kamu masuk neraka. Kalau kamu kenal Allah, pasti kamu akan hidup kekal. Ini di ayatnya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa sih hidup yang kekal? Yakni adalah, malu saya mengatakannya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, bukan Allah bangsa lain atau Allah berhala, dan jangan lupa ada dannya, dan mengenal Yesus yang adalah firman Allah yang telah Dia utus. Jadi kalau kamu tidak mengenal Bapa dan Yesus, innalillahi wa innalillahi rojiun, silakan pesan batu nisan di saya ya, nomornya ada di bawah. Karena kalian nggak akan beroleh hidup kekal. Kalian udah pasti innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi dari tanah kembali ke tanah lagi kalian ya. Jadi pesen aja sama aku batu nisan, aku buka bisnis batu nisan. Ada yang mau? Putra, kau lah sekali-sekali lah menormalisasi bisnis saya. Ya, jadi kalau kamu tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus yang diutus Bapa, ya, neraka tempatmu sayang. Itu dia. Harus. Jadi kamu itu harus kenal bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang satu di dalam Bapa, yang satu di dalam Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kau dengan saudaramu dan batang hidung kau itu diciptakan oleh Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Paham kau? Kak Paulina ya.
Kita harus perkenalkan terus Yesus supaya kamu beroleh hidup kekal. Karena selama ini kamu nggak kenal Allah yang menciptakan kamu itu siapa. Kamu kan selama ini kan ditipu angin sepoi-sepoi, ya kan? Angin sepoi-sepoi yang kau kira pencipta ternyata bukan. Jadi kamu harus mengenal penciptamu. Barang siapa tidak mengenal penciptanya, kamu akan binasa. Tuh. Terus gimana Bun cara kita mengenal? Udahlah, ke gereja lah. Kalau mau kenal Tuhan Yesus tuh ke gereja. Gitu loh. Kamu harus belajar jadi murid. Loh, kalau kamu tidak jadi murid, bagaimana kamu mengenal Tuhan Yesus? Iya kan? Sebab Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Kata Yesus sendiri, kamu benar. Jawabmu benar, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan kita itulah yang mengajari kita. Kalau ada Tuhan tidak ngajarin kau, fix Tuhan kau nggak tahu apa-apa. Ke gereja nyanyi-nyanyi, iyalah. Masa kau mengatakan hal yang tidak kau ketahui? Ke gereja itu ya nyanyi, memuji Yesus. Karena Yesus juga menyanyi. Makanya diturunkan itu kitab Mazmur supaya kau nyanyi. Ya memang, itu fungsinya Mazmur itu apa? Biar kau nyanyi. Ada lagi Tuhan yang nggak tahu, dia ngirim kitab lagu tapi dia nggak dinyanyiin. Emang lain-lain ya. Diturunkannya kitab lagu, ya kan? Tapi dia nggak bernyanyi. Stres nggak ini Kak Paulina? Stres. Tahukah kalian bahwa Mazmur itu adalah lagu pujian. Makanya kenapa Oten itu nyanyi, ya kan? Coba kalian baca Matius 26 ayat 30. Yesus di situ bernyanyi, bermazmur. Udah diajarkan Tuhanmu nyanyi, gak nyanyi kau. Parah kau. Nih, kutunjukkan dulu. Nih, ada dalilnya loh. Nyanyi, makanya kami nyanyi. Kenapa Oten nyanyi, Bunda? Karena Yesus nyanyi. Nggak percaya, nampak kali kau nggak pernah baca kitab kau. Lah. Ya kan? Terlala kau semua. Matius 26 ayat 30. Nih, ada dalil. Nih. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Apa sih nyanyiannya? Dugu. Apa nyanyiannya? Apalagi kalau bukan mazmur. Ini nyanyiannya. Nih ya. Mazmur ini adalah kidungan. Ya, ini lagu ini semua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka pekerjaan yang sia-sia. Nih, nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan. Tuh. Nih, kalau kalian nggak pernah baca Jabur, nih gue kasih tahu Jabur. Nih, nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa sayang? Tuhan kau nggak pernah kau nyanyikan agak lain kau memang. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ini, ya ampun. Nih, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Nah, sekalian aku mau kasih tahu ya. Nih, untuk pemimpin biduan. Nah, nantilah itu. Nih ya, biar kau tahu kenapa Yesus di kayu salib berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Nih ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud nih.
Eli, Eli lama sabachthani. Jadi Yesus di kayu salib pun dia bernyanyi, Cok. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini kamu nih, nggak pernah tahu. Nggak tahu kamu. Tuhan ngirim Mazmur tapi kok kalian di gereja nyanyi-nyanyi. Ya iyalah, itulah Mazmur kami. Yesus saja di kayu salib, dia sedang mengalami penderitaan. Makanya Oten, kenapa Oten kalau lagi sedih, Oten nyanyi. Terus kok tiru kan? Ya kan? Kalian tahu siapa pencipta lagu pertama kali? Nah, makanya kau tuh ya, yang nggak kenal Mazmur, galau kau putar lagu galau, nyanyi kau kan. Karena itu semua sudah dilakukan oleh Oten. Oten dulu gitu. Ketika mereka bersedih, mereka bernyanyi. Ketika mereka bersukacita, mereka nyanyi. Kamu ini, tuh. Makanya penting sekali kita itu harus mengenal Allah. Kalau kamu nggak mengenal Allah, nggak kenal firman-Nya, nggak kenal jaburnya, ya aku kayak gini lah sampai detik ini. Ya kan? Ya. Tuh. Masih juga belum mengenal Allah. Susah. Disuruh imani jabur, Mazmur, malah yang lain, malah ya tap-tap. Itu Mazmurnya udah ada, lagunya ada, ini malah ya tap-tap. Itu lagu-lagu ini, lagu kepada kekasihnya itu Nancy Ajram, orang Kristen Ortodok itu. Itu lagu patah hati. Itu lagu patah hati tuh. Jangan kau nyanyikan, nggak tahu kau. Itu yang nyanyi Oten. Ya ampun, nggak percaya kau. Itu lagu Oten itu. Oten itu yang nyanyi. Lagu patah hati. Terus apa lagi tuh? Ada lagi yang agak terkenal itu dijadikan itu sama mereka. Lagunya si Nancy Ajram juga itu. Kalam apa itu? Kalam lah. Judulnya ada kalam-kalaman gitu. Apa namanya itu? Itu lagu cinta. Malah kau salah. Tuh lah. Makanya kalau kalian itu nggak tahu Mazmur, ke gereja sayang, nanti dibacakan. Ada loh, ada namanya, judulnya apa itu terkenal kali itu. Si ini orang Kristen kok yang nyanyi itu. Nih makanya jangan salah paham. Kalian ini suka nggak paham apa-apa, sok-sok nyanyi yang betul-betul aja. Nih, jadi korban nih. Makanya aku tuh seneng ya sama lagu ini. Nih, aku bawain satu lagu dulu ya, sekaligus rukiah ya. Nih. Kalian itu harus mengenal Allah. Jadi kalian itu tahu bagaimana cara menyanyi, ya kan? Kalam kabut bukan. Ya, udah lama kita nggak nyanyi ya. Ini bagus banget lagunya ya. Ini dari saudara tiri aku. Dia namanya Yesua Abraham. Nih ya, nyanyi kalian ya. Bikin sih. Air lah yang air minumnya.
lagu Saudara Tiriku nih. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Gak mungkin kau lihat wajah Tuhanmu, Tuhanmu gak ada wajahnya. Dibayangin, betul nggak? Pasti yang dibayangin wajah Tuhan Yesus. Nah, ini kan kalian nggak bisa ngeliat wajah Tuhan kalian, kayak angin dia. Bila aku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik. Tunggu, kalau lu kan dapat ajab. Lu kan kalau dikit-dikit diajab, ya kan, dikit-dikit kena ajab. Kalau Tuhan kami ngasih yang baik. Hidupku itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Lu mana kenal Tuhan lu? Batang hidungnya aja nggak ada. Aku selalu bilang, kalian itu nggak pernah mengenal Tuhan. Kenapa? Ya nggak ada. Kau hayalan saja. Cemana kau mengenal sesuatu yang nggak ada? Nggak bisa. Kita itu bisa mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Ada hidup di antara kita. Nyanyi kau Abraham, cepat. Lebih dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Kamu mana pernah dikasih? Ya kan? Di korban janji ini mana pernah diajak korban janji? Itu sesuai namanya, dia korban janji. Lu dijanjiin apa sama Tuhan lu? Dijanjiin apa lu sama Tuhan lu? Sampai-sampai lu jadi korban. Udah ikut Yesus aja biar nggak jadi korban. Mengasihi kita semua, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, kalau Tuhan kamu bisa apa? Nggak ada, nunjukkan kasihnya pun nggak ada sampai detik ini. Kamu itu cuma korban janji sesuai dengan namamu. Menjadi penyembahmu. Tunggu. Awas keselak baca balseman. Astaga. Ngapain kau nyuruh kami baca balseman? Ih. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjaga
jiwaku menyembahmu, ini tujuan hidupku, kerinduan hatiku, kebutuhan jiwaku menyembahmu, inilah kerinduanku, tujuan hidupku di dunia ini, untuk mengasihimu, dikasihimu, mengasihimu Tuhan, karena kau lebih dahulu, karena kau lebih dahulu mengenalku, mengasihiku, mengampuniku, ku mau mengenalmu lebih dalam lagi, Tuhan, lebih lagi ku rindu mendengar, melihat, berada bersamamu, mendengar, melihat, berada di dekatmu, mendengar, memandang, merasakan pelukanmu. Ku rindu, oh Nah, Tuhan. itu ya. Jadi kita itu disuruh mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan? Itu dia. Ya, kayak orang-orang yang di bawah ini nih kan. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Halo, silakan Pak Ciksanmu. Jin Ifrit yang gelantungan ikut makan. Jin mana bisa makan daging babi, Bang? Gimana jin makan babi? Halo, Halo, boleh buka kameranya, Pak? orang Samaria ya? Apa itu orang Samaria itu apa? Siapa? Kamu, Kristen Samaria, Orang Samaria itu orang apa, Pak? pengikut Kristen Ortodok. Di mana ada orang Samaria pengikut Kristen Ortodoks? Nah, iya, kayak seperti kamu. Di mana ada dalilnya? Ya, bacalah di kitabmu, aku nggak punya kitab. Anda agama apa? Kristen. Anda mah bukan Kristen, Pak. Nah, terus agamamu apa? Kalau Anda Kristen dari Rasul mana? Sukses. Saya. Oh, saya mau gerejamu apa? Saya nggak punya gereja, saya hanya Wah, kalau nggak dari gereja, nggak ada yang bisa dikristenkan, Pak. Kau Islam. Bye. Masa dia Kristen nggak kenal Rasul? Dari suksesi apostolik mana kau? Semua orang Kristen itu ajarannya dari Rasul. Ya, kalau kamu tidak tahu gerejamu dari salah satu Rasul, ya kamu bukan Kristen. Kamu itu pengikut Lucifer. Soalnya kami semua itu jadi Kristen, jadi murid-muridnya Yesus melalui para rasul. Itu. Ya. Yang paling lucu tuh gini. Yang paling lucu, Tuhanmu aja nggak tahu paroki, dimlah. Yang paling lucu itu gini katanya. Iblis ikut makan daging babi. Bang, iblis itu cuman kayak angin, roh-roh jahat. Roh itu gimana cara roh makan? Coba, logikamu lah Petrucci. Otakmu memang udah lari ke pantat kayaknya. Katanya manusia makan sama setan. Ini orang yang saya bilang dia nggak pernah gunakan akalnya. Orang yang tidak berakal itu seperti itu, kayak kau. Dikasih Tuhan otak nggak dipakai.
Jadi besok-besok jangan seperti binatang. Ya, binatang yang tidak berakal. Memalukan gitu. Kayak TDK munya akal Kristen. Apaan sih? Iman dulu baru berakal. Bang, kalau iman dulu baru berakal, berarti lu mati dulu, baru pakai otaknya. Nggak akan bisa. Kalau kamu beriman dulu baru berakal, sama lah kau seperti binatang. Jadi percaya aja dulu sama tuannya, ya. Tapi dia nggak pakai akalnya. Orang itu menggunakan akalnya supaya dia beriman. Justru akal itu alat untuk dia menerima imannya. Kalau lu bilang beriman dulu baru berakal, pas lo kok kayak bebek. Itu. Coba Putra, aku tanya kau kenal nggak Tuhanmu? Yang mau dagingnya lagi habis. Coba, kau kenal nggak Tuhanmu? Tuhanmu aja nggak ada, kau percaya? Yang? Gimana? Gimana kau? Coba, ada nggak Tuhanmu? Salam juga Bang Polin. Jadi kalian itu kalau ngaku kalian berakal, orang yang akhlaknya jelek nggak usah kalian ikutin. Kalau ada akalmu, manusia bejat itu nggak usah dijadiin nabi. Perilaku manusia busuk itu jangan dibagus-bagusin. Busuk mah busuk-busuk aja. Betul. Akalmu di mana? Lahap bener tuh makan bebong. Iyalah, diciptakan Tuhan Yesus untuk jadi makanan. Lu malah makan tai, makan kencing. Tuhan Yesus nyiptain babi supaya daging babinya bisa dimakan. Lu malah nguyup kencingnya onta. Coba waras nggak lu Petrus? Akalmu di mana, Dek? Ya, lahap lah makan daging babi. Tahu makanan enak, lahap. Lu makanan gak enak lu uyup. Kadang-kadang ya. Buang aja lah isi kepala kalian. Sayang gitu. Sangat-sangat amat disayangkan. Dikasih Tuhan otak gitu. Bisa beli makanan enak, dibeli makanan enak yang ada proteinnya, yang ada vitaminnya. Ini bisa-bisanya nanti kau beli makanan yang gak ada nilai gizinya. Itulah kau. Ada di situ ingredientnya, nggak ada vitaminnya, nggak ada proteinnya, nggak ada karbonya, nggak ada zat besinya. Tapi itu yang kau makan. Coba akal kau di mana lah? Makanya jangan ngomongin akal deh sama gua. Lu aja akalnya kagak pernah kepake dari dulu, ya kan? Undang Mr. M, seru. Mr. M.
Lapo yuk, nggak ada lapo di sini, adanya Chinese food. Akal-akalan ya bunda. Iya, emang imanmu itu akal-akalan, akal-akalan manusia serakah. Itulah imanmu Petrucci. Akalan manusia halu yang serakah nengok perempuan, serakah nengok harta, dibikinlah imanmu. Iya itu Petrucci. Kok mau kok dia akal-akalan orang gak jelas kayak gitu? Ketemu Tuhan enggak, tapi ngaku ketemu Tuhan. Cuman lah itu. Aku agak miris nengoknya. Tau gak Aiku? Orang-orang yang nggak pernah berakal kayak gini ya, coba ya, dicokokin ajaran-ajaran yang nggak pernah ada, di karang-karang baru dibuat gitu, kan lucu gitu. Itulah ya, kurang-kurangin gobloknya gitu, belajar ya kan, sekali-sekali gitu loh. Itulah Bang Auret tuh, aku pun agak-agak miris nengok orang ini sebenarnya. Imam Samudra, itulah junjunganmu itu yang suka nge-BOOM itu imam kau itu. Petrucci itu yang kau ikutin, yang dia waktu meninggoy diketemukan itu duburnya rusak. Imam S. Arifin itulah seagamamu itu kok. Itu ya kau temuin lah itu ya. Kayaknya aku bilang, kalian itu kalau mau punya akal ya, Tuhan kalian nggak ada, kalian ada-adain. Nabi kalian cuma satu, dan kenabiannya itu nggak dikonfirmasi oleh siapapun, tidak diurapi, padahal jelas syarat nabi itu harus diurapi. Tiba-tiba kamu percaya orang yang tidak diurapi. Gimana lah itu ya, yang paling parah nih ya Aiko ya, aku kasih tahu ya Aiko ya, yang paling parah itu mereka percaya Tuhan yang nggak bisa membedakan mana imam mana nabi. Nang manuskrip kitab sucimu aja nggak ada manuskripnya putra. Nggak usah jauh-jauh putra, kitabmu aja nggak ada manuskripnya. Kalau Yesus itu ada. Jadi dasar iman kami itu Tuhan Yesus, bukan buku. Dasar iman kami itu firman yang jadi manusia, bukan firman jadi buku. Manuskripmu sekarang sampai detik ini di abad 8, abad 9 nggak ada sayang. 7, 8, 9 tuh nggak ada sampai detik ini. Tuh, kau nggak usah jauh-jauh nanya manuskrip orang, kayak ngerti aja lo manuskrip. Yang 2 lembar itu. Kami ikut Yesus itu karena dia ada. Dia ini disaksikan banyak orang. Yesus ini firmannya Allah kami ini jadi manusia, bukan jadi buku. Jadi lu nggak cocok nanya manuskrip, lu tanya Tuhan Yesus, jelas ada. Itu karena firman Allah kami ini jadi manusia, bukan jadi buku. Jadi lu jangan nanya manuskrip. Kalau firman Tuhan mau jadi buku, mana manuskripnya di abad ke-7? Kencing darah kau. Kan kalian tahu Tuhan Yesus, bukan dari Alkitab kami tahu Tuhan Yesus, dari kesaksiannya para rasul. Dia hidup di dunia ini, jadi manusia, hidup di antara manusia di Israel sana. Itu firman Tuhan kami. Kitab kamu mana manuskripnya? Itu yang harusnya kamu jawab. Kalau kau tanya manuskrip dari iman kami, Yesus Kristus itu yang dilihat para rasul itu, yang diraba dengan tangannya, disaksikan oleh matanya, yang didengarkan. Nah itulah firman Allah kami. Jadi jangan kau nanya manuskrip, mukanya aja ada. Tuh. Aku mau debat kecuali pakai bahasa aslinya. Naik. Kalau bisa lu bahasa Arab naik.
aja. Ahmad Edis, naik aja. Lu ngomong begitu, ngomong sama gue lu pakai bahasa Arab. Naik sini, nggak apa-apa. Ya, Ahmad Edis mau mere. Ayo, lu agama apa? Pakai bahasa Arab ngomong sama gue. Ya, lu harus pakai bahasa Arab kan, lu mau pakai bahasa asli kan? Yuk gas. Gas, naik aja sini. Lu mau pakai bahasa asli kan? Ya udah sini. Biar gue tanya lu. Sini naik. Lu harus memperkenalkan namamu juga pakai bahasa Arab. Naik aja. Naik aja sini, naik. Kalau lu bisa bahasa Arab sini. Naik. Oten harus pintar bahasa Yunani. Nggak disuruh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tuh nggak nyuruh gitu. Justru Tuhan Yesus itu membuat kami percaya kepadanya itu rasul dibikinnya pakai bahasa bangsa lain. Kebalik, bukan kami dipaksa dengan bahasanya Tuhan Yesus, tetapi Yesus itu hadir dalam segala bahasa. Itu. Jadi Tuhan Yesus kami itu tidak memaksa yang lemah, tetapi Dia membantu yang lemah. Itu. Makanya ada peristiwa Pentakosta, rasul-rasul yang tadinya bahasa Yunani dibuatnya bisa bahasa Arab, dibuatnya bisa bahasa India, dibuatnya bisa bahasa Mesopotamia, Pamfilia, Frigia, Pontus, ya, Turki, bahasa Arab itu. Ada bahasa Mesir. Tuhan kami justru yang bisa semua bahasa, bukan kami dipaksa mengerti bahasa lain gitu. Itu beda kelasnya. Masa yang lemah dipaksa ditindas. Tuh ya. Salam juga. Gitu. Jadi lu tuh nggak usah bahasa Aramaik, nggak ada bahasa Aramaik, nggak ada, kayak lu ngerti aja lu. Nggak pakai bahasa Yunani curi bahasa Arab. Gimana bahasa dicuri, Bang? Aku mau tanya sama kamu. Kayak gimana bahasa bisa dicuri? Hah? Memangnya bahasa itu barang? Gimana bahasa dicuri? Kalau kalian ngaku pakai otak, kalau kalian ngaku berakal, coba bagaimana bahasa bisa dicuri? Bahkan bahasa dipelajari kok dicuri. Ternyata ya, Kak Paulina, makin tambah aja orang stres dan orang nggak berotak ya. Ternyata orang botol itu banyak ya. Ya ampun. Aduh Tuhan. Agak ini ya. Aku agak speechless gitu ya. Kau ngobrol sama orang Indonesia, ya, terus kau pakai bahasa Somalia, cemana orang mau paham? Bagaimana terjalin komunikasi kalau lu orang Indonesia pakainya bahasa Arab? Orang gila kau. Bahasa Arab kau itu nggak laku di warung sayur Ceoda. Assalamualaikum Ceoda. Ana meser sawi 1 kilo. Cemana? Agak-agak gini aku tengok orang ini. Biar apa lu pakai bahasa yang nggak dimengerti orang? Biar lu kayak berasa Sulaiman ngobrol sama semut gitu. Ya, coba lu bayangin aja Sulaiman ngobrol sama semut. Hebat apa kayak gila gitu? Coba kau ngomong lah, kayak si Riva pernah ngobrol sama ayam kata dia. Petak. Nggak gila kau tengok itu. Coba dulu. Ci Liung, cobalah. Kan kayak gitu. Ya ampun. Kalian ini sebenarnya sekali-sekali gitu menggunain otak gitu loh. Ya ampun. Lu coba lu ngobrol lu sama anjing itu. Gong gitu. Lu dikirain orang gila sama kayak lu orang Arab, orang Indonesia sok ngomong Arab sama gue gitu. Lu waras nggak sih? Lu kayaknya perlu ke ini deh, ke dokter deh. Betul, ke ini loh. Kalau bisa lu ke dokter sakit jiwa. Apa namanya itu? Psikolog. Lu ke psikolog dulu. Nanti kalau misalnya lu ada perubahan, ya mungkin lu bisa
bisa selamat gitu. Tapi kalau nggak ada perubahan, lu ke psikiater biar dikasih obat. Jangan. Karena psikiater itu psikolog, dokter gitu loh. Yang ngasih resep obat ke psikolog. Ya, kalau lu masih nyambung, lu ke psikolog. Kalau lu udah nggak nyambung dan kejang-kejang, nah lu perlu ke psikiater biar dikasih obat. Lu kayaknya memang butuh obat. Ini si Petrucci aja nggak bisa ngebedain mana psikolog mana psikiater. Aduh Tuhan, ngakunya berakal. Gue juga curiga nih orang nih nggak bisa ngebedain psikolog dengan psikiater. Curiga gue. Bener Mami, karena memang aduh Tuhan, lu terakhir kali gunain akal lu kapan sih? Gitu. Jangan di sini tuh jangan nggak pakai otak. Di sini semuanya pakai otak. Gitu. Lu angin aja lu tuhanin. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nabimu diutus untuk orang buta huruf. Kau buta huruf nggak putra? Nah, nabimu diutus hanya untuk orang buta huruf. Nah, kalau lu nggak buta huruf, udah berarti itu bukan nabi lu, udah yang lain aja. Hari gini nggak ada yang buta huruf. Kalau masih ada yang buta huruf, nah itulah nabimu untuk orang itu. Makanya lu percaya aja sama yang nggak jelas. Pernah tahu kan dalil itu kan? Nah, tuh, udah paling bener itu. Nabimu diutus hanya untuk orang buta huruf. Kalau lu nggak buta huruf, itu bukan nabi lu, putra Mailan. aduh Tuhan, emang agak-agak lain. Lu kalau cuma mau nanya kayak gitu bisa gua imbangin gitu. Ya. Nih, ada yang tahu hadisnya? Diutus untuk orang buta huruf. Nah ini, jadi lu jangan macem-macem. Oh, surah ya. Al-Jumu'ah ayat 2. QS Al-Jumu'ah ayat 2. Lu baca sendiri dah. Jadi lu kalau bukan dari kalangannya dan lu bukan buta huruf nih. Baca ya. Nih surat kau nih ya. Mudah-mudahan aku nggak ketiban sial ya. Teman-teman tap dong. Tap ya. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kaum yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri. Ini udah gue takut ketiban sial, cok. Jadi nabi lu itu cuman diutus untuk kalangan sendiri yang buta huruf. Lu kan bukan kalangan mereka, udah lu diem aja di situ. Ya, dialah rasul yang diutus kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Lu kan bukan kalangannya. Lu kan bukan dari kalangannya. Lu buta huruf. Udah ya, dia cuma diutus untuk orang Arab. Lu kalau bukan orang Arab, lu diem. Ini kan gitu, kan ini apple to apple. Karena pertanyaan dia tuh kayak gitu. RT 6 emang enak loh. Udah. Nah, tengok sampai si Putra Melan sampai ngetek dirinya sendiri, tengoklah. Kali dia ngetek dirinya sendiri. Makanya lu jangan gemeteran. Gua tahu lu
Di sini lu udah grogi, makanya lu ngetek, tengok. Dia ngetek dirinya sendiri 2 kali. Ya ampun, kau sudah tidak bisa berkata-kata, nggak bisa berword lagi. Cepet lah kan, wah aku takut sial kali tuh. Jumuah ayat 2, udah. Aku sebenarnya males. Nah kan, nyengir kau kan. Ya, jadi nabi kau itu hanya diutus untuk orang buta huruf di kalangannya. Lu itu buta huruf nggak? Lu kalangannya nggak? Kalau lu bukan kalangannya, udah diem. Saran gue diem aja. Itu lebih baik. Rahmat apa orang innalillahi? Rahmat apa? Rahmat apa? Hah? Berkat apa? Nah ya itu Bang Max. Nah itu dia kan bicara Yesus. Nah Yesus diutus untuk orang Israel. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengutus rasulnya yang lain. Ada 83 rasul, 70 murid, 12 murid, 1 murid khusus. Ya, Yudas digantikan oleh Matias. Nah, Yesus itu mengutus rasul. Ngerti nggak, Sul? Kalau rasul-rasul itu untuk segala bangsa. Lu bangsa apa? Yang minta yang tadi tuh, yang snack yang tadi tuh. Ini masih ada nggak? Apanya? Sop. Tambahin sama minta itunya. Ini nih tambahin. Nah ini kan gini ya. Nah, sama yang itu ya. Samsul. Nah, masa rahmat apaan? Sama orang buta aja dia nggak menjadi rahmat? Coba ini rahmat nggak menurut kamu? Nih aku kasih contoh ya. Abasa ayat 1 sampai 2. Nah, ini menurut kamu deh, pandai-pandai kamu. Nih ya. Izin ya. Kau baca aja ya. Aku nggak berani baca ya. Nih ya. Udah itu. Pahit. Nah, itu rahmatnya di mana sayang? Rahmat Kartolo. Kayak pernah kenal aku. Aku tahu. Pahit. Aku takut sial ya, woi. Tap woi. Tap sama ini ya, woi. Apa namanya nih? Yang ini deh. Ngeri gue. Ngeri. Ngangkat bun. Gue takut bilang gue sebenarnya kemarin tuh gue ada sial. Jadi gue takut ketiban sial lagi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesialan ya Allah. Itu paham kan? Tapi kalian baca aja. Kalian kalau mau baca Abasa ayat 1 sampai 5 lah. Gimana Petrucci? Udah lah. Jangan dikira gue kayak nggak tahu apa-apa gitu. Gue mah tahu. Bakso bebong ya? Iya dong. Gue mau makan daging babi. Lu makan kencing onta ya? Oh ya, lu nguyup bekas sendalnya ini ya? Petinggi lu ya? Lu kan nguyup bekas celupan itu kan? Apa? Bekas kobokan itu tuh. Itu jelas. Makannya bergizi. Lu mah gua mau ya boro-boro ngasih duit sama orang yang ngobokin air ke air yang itu ya.
Gua dibayar aja kagak mau gua minum bekas kobokan. Celupan lalat bun, astagfirullah. Yang paling seru bekas cepirit. Terima kasih ya. Parah lu. Lu mah nyium, kita mah masih mending ya. Nyium ikon gitu kan. Ini menyium cepirit. Untung lo ingetin. Aduh, parah. Parah banget, beneran, serius. Nggak pernah gue lihat orang separah ini. Cium cepirit. Nih atu-atu ya. 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 Nikmat mana lagi yang gue dustakan? Cium bekas. Aduh Tuhan. Astaga Tuhan. Lu bukan cepirit anjir. Lu otak di mana gitu ya Allah. Cium tuh. Ya Allah. Nih agak-agak lain nih. Cium peci. Cium cepi. Aduh. NU Media. Mau ngapain? Ya ampun. Cium jangan pakai didietin, cium. Mahal keluarnya beliau. Ini mah keluarnya ibadahnya beliau. Astaga. Bilang katanya. Udah. Sama aja itu. Malam merikit mie instan. Ini cepirit mie instan. Lagu apa itu ya? Gue kayak pernah tahu. Lo ngapain? Mending nih. Sop babi. Jelas ada proteinnya, nggak ada bakterinya, nggak ada cacingnya, udah dimasak di presto, enak. Lu ngapain segala cepirit itu banyak bakterinya anjir. Ya Allah, untung lu nggak kena muntah berak. Lu biji mana itu? Segala kencing lontar diuyup. Ya Allah, mending nguyup nih kuahnya daging babi nih. Enak. Dijamin pinter. Ya Allah, lu maaf. Ya. Nih. Bakso babi. Lu tahu? Bakso babi. Enak. Lu bisa lihat, cek nutrisi apa aja yang ada di dalam daging babi. Daripada lu nguyup kencing onta, nyium cepiritnya. Nih, kadang-kadang gue lihat ya, Cimaira ya, makin kesini makin kagak waras. Sister Hong aja ngiler. Daging babi nggak ada duanya coy. Lu denger tuh, ada lemak-lemaknya. Enak. Makan daging babi. Lu lihat orang Cina tuh makan babi, pandai-pandai coy. Yang menguasai perdagangan, orang Cina makan babi semua.
Beneran? Iya. Nah, lu kenapa nyium cepirit, nguyup kencing onta, nguyup kobokan tangan orang, astaga. Iya kan? Ini agak-agak lain, lu ngapain? Bekas kobokan dicup, lu uyup, berharap lu pinter. Emang yang begituan tuh apa? Lu logikanya gimana? Bekas tangan tuh banyak bakteri, banyak kuman. Terus tiba-tiba lu minum tuh kobokan tangan orang. Mending kalau dia kagak habis gini-gini, garuk-garuk pantat. Ya ampun. Ini cuma tanya. Dimakan kentang. Nah. Enak. Sehat. Tuh, kayak lagi wortel. Biar mata lu tuh bagus. Bisa ngebedain. Ya. Mana yang benar, mana yang kagak. Mana manusia jahat, mana enggak. Oh. Diapain kentang wortelnya, Bun? Di sop barengan nih sama babi. Enak. Kali-kali pinter. Ada lagi no, air makan diminum biar anaknya pinter. Gua tunjukin ya. Ada lagi nih, diminum. Nih, gua bingung sama mamanya nih, kurang stres biji mana? Diminum biar pintar. Wah, parah. Mudah-mudahan pada pintar. Tiara dulu, Tiara. Air makam. Mudah-mudahan pada pintar. Mudah-mudahan pada pintar. Mau ngapain lu? Ya Allah ya Tuhan, air kuburan. Diminum. Ya ambil. Tiara dulu. Makin hari makin kagak waras. Mudah-mudahan kagak disentri. Ya Allah, kemana aja lo? Minum kopi katanya. Ada lagi nih, adek. Kalau ada kedapatan di lek-lekannya kopi, haram neraka menyentuhnya. ada aja yang baru, ya Allah. Makanya ya, gue nengok TikTok ya, gue tuh kadang ketawa, kadang nangis, kadang ketawa, kadang nangis, padahal gue kagak kenal begitu. Kopi di tenggorokan, makanya lu nguyup kopi deh. Aduh, agak-agak emang. Minum kopi tuh meninggal dunia. Di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Bekas gelaraknya kopi, bekas kopi. Kemana pun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah. Meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Wih, gokil. Kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Orang minum, barang siapa orang minum. Ayo, tuh kopi kawah dan masih banyak kelebihan daripada itu kopi. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan bacaan
Mamata fi batni qarwah dakhala jannah kama qala Rasulullah. Barang siapa Yang bikinin kopi yang. Takutnya ntar malam gua kagak ada umur. Gua mau ngelek-lek kopi dulu. Luar biasa. Nikmat kali kopi pagi ini. Makanya Kak Hana kalau pagi bangun tidur minum kopi, sebelum tidur minum kopi. Kalau bisa lu tidur kopi kok ada di mulut tuh 10 biji. Tuh, Bang Soki lu harus nih keren ya. Tadi kalau mau pinter nguyup air makam, ya kan? Kalau mau barokah cium cepirit, ya kan? Mau masuk surga minum kopi, gila. Ngeri kali memang. Paket komplit. Sampai lagi, biar barokah. Tuh ada cepinya Ustadz, no, cepinya Habib. Dicium. Yang beginian ini nih gue ya. Gue bukannya apa-apa, rentan kesambet gue. Kopi mana nih kopi? Lo makanya minta sama bini lo kopi yang gitu. Takut Ain apaan sih Ain? Jangan lihat oknum, lihat ajaran. Nah itu ajaran. Loh bang, itu ajaran bang. Tadi dia bilang di dalam hadis. Nah itu ajaran, saya nggak nanya orangnya. Itu ajaran, semuanya ajaran. Bukan oknum, saya nggak bicara oknum. Itu kan ada ajaran. Belum. Ngomong masih. Saya juga nggak pernah lihat oknum, saya lihatnya ajarannya. Mana dalilnya? Bukannya itu Ustadz lu yang ngomong, yang gue. Gimana sih? Nah itu tanya itu Habib lu, Ustadz lu, karena mereka waktu ngajar katanya ada di hadis tertulis. Mana nanya gua ajaran-ajaran lu? Ntar gua buka Biblos terkutuk 3:13. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kita semua manusia terkutuk. Nah Yesus datang menggantikan kita dengan jalan menjadi kutuk. Galatia 3:13 biasa gua mah. Awas keselak bunda. Udah gua keselak. Tadi gua langsung nguyup kopi. Takutnya gua kagak ini ya kan, kagak lolos surga. Indah bener. Jadi kalau bisa kopi menyelamatkan kita dari api neraka, nggak bilang. Nggak basmalah dulu, makannya keselak. Dokter aja bang bisa menjelaskan keselak itu kenapa. Ya nggak? Keselak itu adalah karena makanan itu lari ke rongga yang salah, bukan saluran untuk makan, tetapi larinya ke saluran pernapasan. Bukan karena baca basmalah. Lu percaya nggak sih apa kata dokter? Lu tau nggak, orang keselak itu karena makanan itu dia
keluar jalur, bukan ke saluran pencernaan tetapi saluran pernapasan. Nggak pernah sekolah. Nggak nyambung. Lu nggak nyambung. Berarti benar Tuhan lu terkutuk, berarti ya Agatha. Iyalah, bukan diserupakan Tuhan saya. Memang iya. Makanya besok-besok kalau ada pendusta yang bilang Tuhan saya diserupakan nggak disalib, nah itu pendusta. Itu namanya pemfitnah. Lu jangan dengerin lagi ya. Bang iya bang. Berarti bener, iya bener, Yesus itu disalib. Salib itu adalah tempat orang berdosa, kutukan. Baru tahu lu. Jadi Tuhan saya itu bukan digantiin, bukan cosplay, bukan pakai stuntman. Yang bilang pakai stuntman itu namanya pembohong. Ya, jadi kalau ada fitnah dari si pendusta, pembohong, bilang Tuhan saya, Tuhan Yesus itu tidak disalib, jangan kau dengarkan itu, penipu itu. Iyalah, dia itu memang salib itu kutukan kok. Makanya kamu baca ulangan 21 ayat 22. Ya, Rasul Paulus itu mengutip apa yang dituliskan Musa di dalam kitab Taurat. Punya Taurat nggak? Jangan-jangan Bang Ahillah mereka nggak tahu Taurat. Ya, apabila seseorang berbuat dosa, dihukum mati, gantunglah dia pada sebuah tiang. Nah, itu nubuatannya Nabi Musa. Yesus itu menggantikan semua manusia yang berdosa. Makanya dia menjadi kutuk untuk menggantikan kami. Ya itu betul ayatnya. Bukan pakai stuntman ya. Ya gimana mau tahu Bun, makannya aja kencing ame cepir. Makan orang mah 4 sehat, cepirit sempurna. Orang mah 4 sehat, 5 sempurna, ini enggak ya kan. Yang sehatnya itu kan harusnya susu, ini enggak. Cepirit, kencing, terus apa lagi noh? Air kobokan. Apa lagi? Agak-agak lain. Orang mah 5 sempurna itu dengan susu, ini dengan kencing. Ya ampun Bang Soki, kapan hari orang nih pada pakai otak gitu. Nggak usah diulang-ulang Bang Bay, lu kayak orang autis, kayak anak nggak sehat, diulang. Udah dijelasin Bang Bay, lu kayak orang ini ya, tunarungu gitu, diulang terus gitu, caps lock terus di ini kopas gitu, kayak orang baru, kayak bocil baru belajar ngetik. Padahal tadi udah jelas gue bilang ya, Yesus itu menggantikan kita di atas kayu salib, bukan dia digantikan sama stuntman, dibalik itu mah. Nih, yang suka mutar balikan fakta itu siapa? Iblis ya, penipu ya, pembohong ya. Dibilang Yesus diganti sama Yudas. Yang benar itu semua orang berdosa, itu yang menggantikannya itu Tuhan Yesus. Kebolak-balik emang, manusia tunarungu. Ntar ditanya lagi, berarti bener ya? Nanti tanya lagi, berarti bener ya? Udah dijelasin, cuman kan telinga lu larinya udah ke pantat, ya kan? Otak ke selangkangan, ya udah 11-12 itu. Nah, nanti Bang, sampai 2000 tahun Bang gitu Bang, sampai kalau udah mesen batu nisan, gitu lagi aja typingan lu Bang. Kayak orang idiot beneran. Nah, besok-besok jangan idiot-idiot banget Bang. Begitu.
Apa ini? Tuna Susila kan mama lu yang di Gengbeng Petrucci. Gimana sih? Itu mak lu itu. Tuna Susila itu mak lu. Siapa lagi? Nah itu memang kagak jelas. Lu makanya juga manusia nggak jelas. Ya kan? Nah ini apa ini? Ini tiba-tiba ada stiker kayak gini. Nomor 19. Ngomong gua. Jadi tapai lah. Apa itu tapai? Wow. Yang minta air yang. Manusia nggak jelas kayak gini nih, nggak usah lah. Nggak usah ini, kebanyakan gaya. Udah. Anggurnya udah minum. Cium nggak wangi babinya? Kalau makan babi itu enak banget. Mantap kali. Iyalah, minum anggur. Lu mah nguyup kencing. Oh, surga. Lu ngapain? Nguyup air kobokan. Ya kayak kita nih. Nih, minumnya air putih, air mineral. Lu mah air kobokan udah butek, air kuburan. Apalagi tadi emang kencing. Oh ya Tuhan, aduh agak-agak gitu ya. Cepirit lah segala, lu cium-cium. Lu cium tuh tangan emak lu, jangan cepirit si bibip. Pakai segala cepirit tuh kurang diredoi itu, makanya berak. Ya berak cepirit, ada ampasnya. Niatnya mau kentut ya kan, ternyata ada ampasnya. Geli anjir. Spotaker bukan menceripit bang, pada ikut program MBG. Makanya tuh pada sakit. Bang, tadi udah dilihat itu tuh bang, cium cepi, cium rambut, cium apa lagi tuh, ada aja sendal segala. Ya ampun, emang ya Allah, mau gimana lagi lah, SDM rendah. Ya kita juga nggak bisa salahin gitu. Padahal pemerintah itu kan udah membuat program ya kan, memberantas kekisminan, buta huruf gitu. Dia masih juga. Itu ya. Udahlah, besok-besok tuh jangan MBG. Lu makanya kerja yang bagus. Jangan ikut-ikutan demo. Jadi lu bisa memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna lu, bahan pangan lu. Nih lu ikutnya demo. Yang lain-lain. Udah gitu kok, udah ikut demo, duitnya buat disumbangin lagi. Astaga Tuhan. Mending buat makan deh, ya kan? Pakai. Iya. Lu tahu nggak, Bang Soki? Ada alumni 212 nih kayaknya mau reuni lagi. Ada lagi nih. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Ada lagi bang. Ini berita terbaru. Ya ampun. Ada reuni. Aduh, siap-siap lah. Reuni 212 2015. Astaga, bisa nggak sih nggak usah macet-macet? Ini terus kita galangkan untuk terus menerus ada cegah. Kenapa kemudian spirit 212 ini terus kita galangkan? Apa? Bentar. Reuni lagi? Iya bang, kagak apa-apa bang, libur gitu. Untuk terus menerus ada reuni semenjak tahun 2017 sampai 2025. Tujuannya adalah spirit untuk terus menjaga negara. Tunggu, maksudnya apa? Spirit? Apaan? Saya dengar spirit. Bentar. Sehingga kenapa kemudian
kemudian Spirit 212 ini terus. Kalian dengar apa sih? Apa sih? Ulang-ulang bang. Kok gue dengernya pirit gara-gara tadi ada yang cepirit gimana sih? Sehingga kenapa kemudian Spirit 212 Oh, ini terus kita galangkan untuk terus menerus ada reuni semenjak tahun 2017 sampai 2025. Tujuannya adalah Spirit untuk Cepirit? menjaga persatuan. Jaga persatuan. Itu banyak yang hancur loh. Alfamart, Indomaret rusuh. Persatuan apaan? Udah. Jangan bikin rusuh, jangan bikin macet. Orang banyak yang mau kerja. Bisnis orang sehari itu berapa bang? Lu mah ngenak-ngenakin jidat lo doang. Apaan sih cepirit? Iya kan? Nih kesian banget nih yang ada di Indo ya. Kita lihat komen-komennya ya. Oke, nih kita lihat komennya ya. Asik juga ini ya. Itu yang di belakang ada tersangka temennya Roy Suryo. Hah? Mana? Yang mana? Yang mana yang belakang tersangka Roy Suryo? Yang mana? Yang mana, Tat? Kagak tahu gue yang mana. Mbak Emma. Sehingga mudah-mudahan buat Yang mana sih? Oke, kita lihat lagi ya komennya. Dah kebaca, nanti salah satu agenda acaranya kan. Lu pokoknya hati-hati, EPI udah bubar. Kok masih ada kroninya? Kroni apa nih? Itu yang tengah kan yang bilang pesawat bisa mundur. Wow. Ini ya, bukan itu. Kalau nggak salah yang pesawat bisa mundur itu siapa ya? Nih. Ya Allah, golongannya lebih kejam daripada ngedawir. Mainannya UMKM, ya Allah. Ya. Nggak usah terlalu dipikirin hal negatif ya kan. Menjaga persatuan nggak kebalik, paling bahas ijazah kata sambutan. ini Abriansa Indomas ya elah, dia aja sehujan nih. Sudah ketebak arahnya Arya Pamungkas. Nah ya ampun, ternak iblis lagi kepanasan apa nih? HTI, EPI, Yaman, Anis, Muma. Ini perasaan di mana-mana ya. Biar apa ikutan acara kayak gini menurut kalian gimana? Biar apa? Ya biar dapat nasi bungkus lah, Mbak. Biar apa menurut kalian? Biar apa ya? Oh, no, dasar Hala Madrid apa ini? Gua Islam, bener. Gua Islam, gua ogah ikut-ikutan begituan katanya. Pasti agenda utamanya ijazah. Kayak agak-agak lain nih. Kagak perlu amat, gue waras nih. Banyak juga yang kayak kagak setuju ya. Semoga banyak saudara-saudaraku di Pulau Jawa sadar nggak ikut. Kalau mau jaga NKRI jangan mengganggu ketentraman rakyat, Abu Jahra ya. Karena acara ini tidak bermanfaat. Astaga. Indonesia guys, Dudu, Arab Ki. Apa ini? EPI, HTI, RS, CS. Apa manfaat dan jasa untuk Indonesia? Serius nanya. Yaman, keturunan Yaman kayaknya kagak tahu gue. Ya ampun. HTI bukan orang NU semua tuh, kata Rima. Lebih tepatnya HTI. Kepicirit mungkin, bukan spirit. Aduh. Ya ampun.
paling nanti ya bahasnya ini ada reuni Ahok, rahmat bagi semesta, ada Padilla HTI. Yo, yang mana itu ya, bikin macet-macet jalan, reuni terus DPR kagak dilawan katanya, kerja yang benar buat inovasi. Nih selam semua. Hah, menjaga persatuan bukannya mecah. Ono masih ada orang-orang yang begini. Saya juga nanya, Rama, ini juga masih ada. Udah sana dah. Selalu mau reuni, Rexona, serah. Ya kan, mau apa juga lo serah dah. Nah, ini kan ya, hati-hati ya temen-temen ya, kalau mereka pada reuni kita kagak usah ikutan, udah diemin aja. Yang di Konoha bye-bye aja, adem-adem aja. Kalau bisa ya lu pagerin dari rumah lu, takutnya banyak penjarahan. Kalau nggak salah waktu kapan itu ya, yang pertama kali itu kalau nggak salah ada beberapa tempat yang dijarah tuh kalau nggak salah tuh, terus fasilitas umum juga pada rusak gitu. Udah jangan ngerusuh deh ya, leluconnya mah ada aja. Udah tua pak, udah tua, kagak usah dah main reuni aneh. Lu kalau mau reuni sekolah, lu pesen hotel begitu tuh, lu makan di situ rame-rame. Ngapain reuni di jalan panas? Bukannya apa-apa, itu kasihan ojol, kasihan orang yang berbisnis, itu kan mau pada kerja. Lu bayangin perjalanan macet, gimana? Ya kan? Kayak gitu, dijarah sambil teriak. Nah itu sih, gua tuh agak sedikit trauma ya dengan teriakan itu ya. Apa kabar? Gitu. Bukannya apa-apa, cuman kesian aja. Gitu loh. Jangan takut Bunda. Apa ini? Traktir, minta traktir loh. Bukan Bunda kok yang mau diseruduk, itu yang reuni. Nggak ada penyerudukan. Emang ada penyerudukan? Apa kabar? 212 siap digoyang. Aduh, ada-ada aja. Kelakuannya. Lu kalau mau minta traktir aja, nggak usah banyak gaya. Jangan juga ya pakai segala ngancem kagak dapet nilai kalau kagak ikut reuni. Gue jadi keinget dulu tetangga gue mahasiswa gitu di salah satu universitas swasta. Nah, dosennya ini ketua yang begituan gitu. Terus dia bilang gitu, kalau lu nggak ikutan reuni ini, lu nggak dapet nilai semester ini. Wih, serem ya. Ya udahlah ya, Bunda mau persiapan dulu ya, mau persiapan malam Jumat. Nah, jadi Bunda izin istirahat dulu. Thank you semuanya yang udah hadir, thank you yang udah tap, thank you yang udah ini. Apa kabar? Sendal jadi sepatu. Apa ini? Ih, gue mau sunah Rasul dulu. Nah, ya kan, karena inget ya pesan kata Ibu Ustazah ya, jangan lupa saudara-saudaraku, ingat kikuk-kikuk, karena kikuk-kikuk setara dengan Wahyudi dan Nasroni. Thank you semuanya ya, Tuhan memberkati. Seriusan? Wah, pasti banyak RT 6 tuh, makanya diajak. Kita doakan ya, teman-teman seiman kita itu baik-baik aja di sana. Soalnya BAB sedap Bun, hubungannya apa dengan BAB? Udah, kalian tap-tap ya semuanya ya, jangan lupa di tap-tap. Ya udah, di tap-tap aja dulu sama di share.
Sehat selalu juga untuk kita semua. Kampung Nora Aritonang banjir kak, astagfirullah. Semoga Tuhan melindungi barang-barangnya, orangnya mah nggak usah. Jangan-jangan gitu, nggak boleh. Pokoknya semua orang itu harus selamat. Karena Tuhan tidak menginginkan adanya yang binasa. Oma. Ah, tah cemana rambutku ini? Gimana lah aku mau mengubah rambutku ini? Nggak suka kali aku hairstylistnya, nggak cocok meong. Jadi bayar mahal-mahal nggak jelas. Udah berapa banyak koin yang aku habiskan untuk buat rambutku, ternyata hasilnya seperti ini. Kampungnya Rijal Motor juga kebanjiran. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Seriusan musim banjir? Kira musim salju. Ya udahlah, kita berdoa aja ya, semoga mereka baik-baik aja. Aku nggak pernah salah. Bun undang M. Oh iya, belum aku post satu lagi yang dia apa ya hukumannya yang kemarin jedotin kepala. Oke, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Pastinya kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen ini yang merupakan para murtadin, mereka bisa dengan baik menjelaskan, bahkan memberitahukan fakta-fakta yang sebenarnya atau sesungguhnya yang dulu mereka pernah pelajari ketika mereka masih menjadi seorang muslim. Dan kita bisa melihat memang pada awalnya seorang Polemikus ini pasti akan kepanasan jikalau para teman-teman para apologet Kristen ini membahas kitab atau ajarannya. Tapi makin dijelaskan, makin diterangkan, diberitahukan bukti dan faktanya, kita melihat bahwa pemuda Polemikus ini dia sedikit-sedikit puji Tuhan mulai paham ya, walaupun dia mungkin masih menolak. Tapi ya kita melihat bagaimana pertanggungjawaban dari seorang para apologet Kristen ini mengenai setiap data dan fakta yang mereka bawakan. Pastinya semuanya itu bisa mereka pertanggungjawabkan dan juga bisa mereka buktikan kebenarannya dengan fakta-fakta dan juga data-data yang bisa dipercayai dan itu benar-benar nyata seperti itu. Ya, kita berharap melalui debat-debat seperti ini banyak orang yang semakin dicerdaskan, mendapatkan suatu pencerahan, dan ya semuanya kembali lagi kepada mereka seperti itu. Dan ya kita berharap dan kita berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen ini, para murtadin ini, mereka juga bisa terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan melalui pelayanan mereka banyak jiwa yang boleh dibawa dan dimenangkan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dan ya kita bisa melihat bagaimana ternyata juga seorang Polemikus ini dia juga sangat kebingungan dengan ajaran yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen ini kan. Padahal itu berkaitan dengan keyakinannya dia seperti itu. Dan ya dia sendiri pun mungkin masih menutup hati atau tidak menerima atau menolak tentang apa yang disampaikan mengenai ajarannya sendiri seperti itu. Tapi ya, kita berharap dan kita berdoa supaya seorang Polemikus ini dia boleh menerima kebenaran itu, bahkan dia boleh melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, dan kita berdoa supaya dimanapun para teman-teman apologet Kristen ini berada juga, mereka terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan apapun mereka lakukan dalam setiap aktivitas mereka dan pelayanan mereka, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.